Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 ya. 2 hari sesudah hari kemerdekaan. Mudah-mudahan masih bersemangat kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri, termasuk di dalam trading kita ya. Selalu ada perubahan, selalu ada perbaikan, sehingga tentu aset menjadi bertambah, bukan sebaliknya. Kemampuan skill juga bertambah menjadi lebih baik. Cara pandang kita, cara membuat recovery dan cara membaca kita juga menjadi lebih baik, sehingga tentu berpotensi pada penghasilan kita nantinya. Hari ini kita akan mencoba melihat dulu 1 hari yang lalu atau hari kemarin. Kita amati pergerakannya secara umum dulu ya. Kemarin kita lihat di time frame daily ya. Di time frame daily kita perhatikan di sana pergerakan masih didominasi oleh merah ya. Tren masih turun. Hanya saja buyer sempat menolak hingga di 1772. Artinya ada kekuatan bullish yang cukup kuat di sana meskipun pada akhirnya ditolak. Sekarang posisi berada di level psikologisnya ya. Ini masih berada di wilayah koreksi ya. Kalau di time frame yang besar ini kita tarik area retracementnya. Kalau kita tarik area retracement masih berada di area retracement, sehingga masih berpotensi kembali eh, turun dan naik masih ada ya tentunya. Kemudian nanti kita juga perhatikan sisi sebelah kiri ya, kecenderungan sebelah kiri karena juga ini trennya turun. Kita kalau kita tarik sebelah kiri seperti ini ya, yang hijau kemarin sempat naik namun masih cukup jauh berada di wilayah retracement dan masih di area retest ya. Jadi dia mencoba mendekati level di sana. Ini namanya retest. Mencoba mendekati levelnya, tidak bisa melewati dan ternyata balik lagi ya. Tidak bisa breakout dan pada akhirnya kembali turun. Nah, sekarang posisinya memantul ya, dari mencoba retest kemudian tidak mampu breakout dan sekarang mulai bergerak turun. Nah, sekarang kita uji. Ketika dia bergerak turun, kita uji sejauh mana kemampuan turunnya. Tentu yang paling gampang kita uji di wilayah retracementnya yang terdekat di sini ya. Ini wilayah retracementnya masih berpotensi ya. Jadi kalaupun dia turun masih ada peluang yang cukup ya. Ada satu peluang ya. 1 hari ini pun bisa, kalaupun turun masih bisa berada di 1736 ya. Ya, masih bisa berpotensi bergerak turun hingga 1736. Ini masih di wilayah yang logis berada di area retracement. Mengingat pergerakan seller yang mulai mulai terstruktur di sana, mulai berjajar ya. 1736. Nah, ini kalau kita membaca secara umum dari time frame yang besar, karena kita tidak menggunakan jangka panjang, maka kita hanya sebagai eh,
pembanding saja. Kita gunakan time frame yang di bawahnya. Kita gunakan time frame yang lebih kecil. Kita gunakan time frame H1. Yang di H1 nanti tentu akan berbeda ya, ada sedikit berbeda. Yang paling dekat kita taruh di sana ini ada resisten yang lebih tinggi. Kemudian di bawahnya ada resisten lagi di sana. Ini ada resisten. Berapa di harga berapa? Kita coba untuk lihat ya, biar kita nanti memahami ketika naik menyentuh atau tidak. Di situ kita bisa berhati-hati. Di 1770 ini resisten yang terdekat. Perhatikan di sisi sebelah kiri dia ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan. Artinya ini resisten yang cukup kuat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita makin merapat, makin mendekat dari runningnya. Di sana ada level juga. Nah, perhatikan di sini ada level juga. Kita bisa tarik garis yang paling gampang di sini. Dari running yang terdekatnya kita tarik seperti itu ya, sehingga nanti setidaknya kita bisa menempatkan posisi kita, sehingga ketika nanti dia bergerak minimal kita bisa hati-hati. Di sini ada level yang paling dekat, level psikologis yang paling dekat. Oke, kenapa kita harus menarik sekian demikian ya? Karena di level itulah nanti market itu diuji. Bahkan kalau kita tarik garis, tarik buat satu wilayah, ini adalah wilayah support yang terdekat. Yang di atas ini ada level ya, ada resisten. Saya tulis dulu biar nanti teman-teman yang baru minimal bisa membandingkan. Ini resisten yang terdekat. Kemudian di atasnya ada resisten lagi. Kemudian nanti di atasnya juga ada lagi. Satu hari tidak usah terlalu muluk-muluk ya. Range harian, pergerakan harian yang satu hari kemarin, 2 hari yang lalu sampai di sini ya. Oke, kita coba nanti angkat ke atas ya. Kira-kira kalau bergerak naik pun dia akan berada mendekati ini. Di angka berapa? Biasanya tanyanya di angka berapa ya, di harga berapa. Ya, saya buat kira-kira saja di harga 1782 kalaupun dia naik. Dan ini logis berdasarkan pergerakan harian dari histori beberapa hari terakhirnya. Kemudian yang di bawah, kita lihat yang di bawah. Yang di bawah ada level yang terdekat ya, ada level yang terdekatnya. Tadi di sini ada level psikologisnya yang paling dekat di situ, supportnya sambung sebelah kiri, kita bisa tarik garis. Oke, kita sambung sebelah kiri, ini ada level psikologisnya. Oke, saya buat garis yang berbeda biar nanti membedakan titik entry kita ya. Saya buat garis yang berbeda sebagai tanda ini kehati-hatian kita ya. Termasuk yang di atas kita buat garis yang berbeda. Oke, kemudian ada banyak penolakan di sebelah bawah, sehingga cukup beresiko kita mengambil peluang-peluang sell-nya ya. Kita lebih fokus ke buy. Kita lebih fokus ke buy dengan tentu melihat
dia break dari levelnya atau tidak mampu. Kalau nanti tidak mampu melewati, bisa jadi memantul. Karena itu kita gunakan di atas levelnya. Kita gunakan di atas levelnya. Kita ganti warna biru. Di sana kita bisa tentukan dengan buy stopnya di 1762 titik sekian ya. Kita bisa tempatkan untuk buy stopnya di sana. Kemudian pertama di koreksinya, wilayah koreksi kita bisa tempatkan limit pertama, sell limit di 1770 titik sekian ya. Buy stop bisa ditargetkan di wilayah terdekatnya di sumbunya di sini ya, kira-kira 400-an atau yang paling dekat mungkin di bodinya di sini, lurus di bodinya sekitar 300 sekian. Resisten pertama kita jadikan area untuk koreksi atau pantulannya. Yang selanjutnya, yang kedua, kita tentukan tidak usah terlalu tinggi ya. Kita tentukan di sini dulu ya. Untuk koreksi berikutnya. Sell limit di 1780 60. Nah, sementara di sisi bawah kita tempatkan di mana untuk sell stopnya ya. Kita coba perdekat dulu ya. Ya, cukup jauh karena banyak level di sana sehingga sell stopnya kita buat yang agak menjauh. Oke, kita buat yang agak hati-hati ya biar nanti tidak terjebak di dalam buy dan sell di puncaknya. Oke, yang terdekat kita tempatkan di bawah level psikologisnya saja di sini. Ini sell stopnya di 1753 titik sekian ya. 1753 titik sekian ini kita tempatkan sell stopnya. Targetnya ambil 200 sampai 300 saja paling tidak. Ya, kalaupun nanti mendekati level kalaupun nanti mendekati levelnya ya tidak masalah. Yang terpenting pertama kita gunakan yang terdekat dulu ya. Terdekat dari runningnya dulu. Ini ada di 1755 ini levelnya, level psikologisnya, sehingga berpotensi masih akan memantul ketika mendekati ini, sehingga kita tempatkan di lebih bawah ya, 1753. Kemudian dari puncaknya ya, kita coba untuk ukur juga kemampuan pergerakan hariannya, kira-kira sampai di mana ya, sampai di pucuk-pucuk ini ya. Ya, kira-kira sampai di sana. Di atasnya ada level psikologisnya tapi cukup dekat.
kita langsung ambil yang di bawah di 17.39. Ini buy limit di 17.39.72. Ini yang di bawahnya ada dua, mengingat levelnya jarang di sana, sehingga kita cari yang memudahkan kita mengenali. Satu dari area levelnya yang di bawah, yang kedua ada potensi dari range harian yang mendekati. Sekali lagi, probabilitas ini tidak serta-merta nanti pasti ya. Semuanya bergantung kondisi marketnya. Kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa adjust dan selalu ikuti update-nya. Perhatikan selalu strukturnya, karakternya, kemudian di puncaknya di sana ada tanda apa di sana, ada petunjuk apa di sana. Ketika struktur sudah terpenuhi, maka perhatikan levelnya, perhatikan pergerakan harian, range hariannya, perhatikan wilayah-wilayah pantulan di situ. Apakah ada area retracement-nya, apakah dilewati dan sebagainya, apakah levelnya dilewati atau tidak. Perhatikan karakternya ya, perbandingan candlenya kita perhatikan, high dan low-nya kita perhatikan, sehingga kita tidak salah, tidak terjebak di dalam kita menentukan titik entry kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pembanding, sebagai pembuka pertama di dalam kita membuat satu pemetaan untuk 1 hari ke depan. Sekali lagi, kalau kita menggunakan 1 hari ke depan day trading ya, semuanya nanti kita akan lakukan di dalam 1 hari. Kalau teman-teman ada yang menggunakan swing, ada yang menggunakan scalping, silahkan menyesuaikan ya. Jangan dilihat ini sebagai analisa semuanya ya. Tidak, kita spesifik saja biar ruang lingkupnya tidak terlalu melebar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu ya. Mungkin nanti malam ada webinar, kita bisa diskusi lagi. Mudah-mudahan tenggorokannya tidak ada bermasalah lagi. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.